Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novita Ramadhani dengan NPM 2259201096. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan web yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hartono SPD MTI, yang mengajarkan di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Kebetulan saya mendapatkan judul yaitu web untuk toko baju. Untuk step pertama kita ke pbo.py. Di sini kita diminta untuk mengerjakan minimal 3 objek. Di sini saya membuat objek yaitu kelas produk dengan atribut nama, deskripsi, harga, thumbnail, kategori, size, color, dan stock. Untuk dev data, di sini kita menambahkan ID dan sisanya tuh sama seperti atribut yang ada di atas. ID ini berguna untuk saat kita menambahkan data nanti dia otomatis akan ID-nya akan timbul. Di kelas kedua yaitu kelas penjual, di sini sama objeknya nama, kode, deskripsi, email, nomor HP, dan alamat. Untuk dev datanya sama, ditambahkan ID. Untuk kelas ketiga yaitu kelas kategori dengan dev init, atributnya nama, thumbnail, deskripsi, dengan dev datanya sama, ditambahkan ID juga. Dan untuk kelas yang terakhir yaitu kelas pembeli dengan atribut atau dev initnya nama, thumbnail, email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan dev datanya sama, ditambahkan ID-nya. Setelah ini kita akan langsung ke database.py. Kita untuk mengerjakan database-nya, yaitu saya mengerjakan yang berkas produk, berkas pembeli, berkas kategori. Untuk fungsi dari produk, untuk fungsi dari objek produk, yaitu dia bisa membaca data, simpan data, ambil satu produk, ambil banyak produk, dan simpan produk. Untuk objeknya pembeli, memiliki fungsi baca data, simpan data, ambil satu pembeli, ambil banyak pembeli, dan simpan pembeli. Dan untuk objek kategori memiliki fungsi baca data, simpan data, ambil satu kategori, ambil banyak kategori, dan simpan kategori. Untuk objek atau kelas pembeli, di sini saya hanya membuatkan hanya untuk bisa membaca atau dibaca saja, hanya read. Setelah ini kita langsung ke templates section. Di sini ada back end dan front end. Kita bisa isi dari sini. Untuk produk, objek produk, yaitu front end satu produk. Di sini kita URL for statistik, nama produk, thumbnail. Nama produk ini kita isi sesuai dengan atribut yang ada pada kelas produk. Sama seperti kelas produk, yang ini juga untuk kelas pembeli sama. Kita isi di bagian ini sesuai dengan atribut yang ada pada tabel pembeli. Untuk kategori juga sama, kita isi sesuai atribut yang ada pada tabel kategori. Yang ini front end penjual. Front end penjual ini kita buat atribut yang ada di kelas penjual. Front end beranda ini isinya daftar kategori. Di daftar kategori ini akan muncul pada halaman beranda. Di sini kita tuliskan tampilkan kategori front end, tampilkan kategori. Di sini item nama, item deskripsi. Di sini sesuai dengan atribut yang ada pada tabel kategori. Karena dia yang akan ditampilkan di beranda itu tabel kategorinya. Di sini front end banyak produk. Di sini daftar produk, ini judulnya daftar produk. Di sini untuk thumbnailnya. Di sini URL for front end, tampilkan produk. Ini sama seperti sebelumnya, isinya tuh dari atribut yang ada pada tabel produk. Untuk front end banyak produk, ini sama, daftar pembeli di sininya, hanya bedanya dia di objeknya saja. Front end tampilkan pembeli, item nama, item email, item nomor HP, jenis kelamin, dan lain-lain ini atribut yang ada pada tabel atau objek pembeli. Front end banyak kategori ini sama seperti front end banyak pembeli, front end banyak penjual produk maksud saya. Di sini front end tampilkan kategori, item nama, item deskripsi sesuai dengan atribut yang ada pada tabel kategori. Untuk back end sendiri, di sini untuk title-nya produk, URL for back end buat produk, untuk membuat produk atau menambahkan data produk. Yaitu di sini kita diminta untuk mengisi atributnya nama dengan tipe data teks, ini yang ID, ini harus sesuai dengan yang ditulis di database. Yang kedua deskripsi, tipe datanya teks, harga, tipe datanya teks, sama thumbnail, tipe datanya file, kategori teks, size, color, sama stock, dan ini tombol untuk simpannya. Untuk backend penjual, sama, kita mengisikan di sininya atribut yang ada pada tabel atau objek penjual. Di sini backend buat penjual ini untuk menambahkan penjual. Untuk backend pembeli, sama backend buat pembeli. Di sini isi atribut dari objek yang ada di pembeli. Nama, thumbnail, email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Tombol simpannya. Untuk backend kategori sama juga, kita hanya mengisikan backend buat kategori dan atribut yang ada pada objek kategori. Backend dashboard ini tidak usah, ini untuk halaman admin.
Setelah ini kita bisa mengerjakan yang ada di blueprint, back end dan front end.py. Di back end.py ini, di sini kita tambahkan apa saja baca data, simpan data, simpan produk, simpan data, simpan pembeli, simpan kategori. Berarti di sini ini ada 3 yang bisa ditambahkan: produk, pembeli, dan kategori dari tabel produk, penjual, pembeli, kategori. Untuk penjual ini dia hanya bisa membaca data saja. Backend, blueprint, backend ini untuk statistiknya. Ini lokasi foto, backend untuk dashboard. Ini backend untuk buat produk. Untuk membuat produknya nih metodenya request, nama, deskripsi, atribut yang ada di objek produk. Yang ini untuk menambahkan gambar yang ada di objek produk. Ini untuk memanggilnya. Produk ini sesuai dengan yang ada di database. Nah, simpan produk. Teruskan sini front end, tampilkan banyak produk. Ini root, backend root untuk penjualnya. Ini atribut yang ada di objek penjual. Di sini untuk memanggilnya. Di penjual ini tidak memakai gambar, tidak memakai foto, dia langsung ke panel data sini. Redirect, front end penjual, di sini data penjual, baca data. Untuk back end root kategori, di sini sama. Isinya nih atribut yang ada pada objek kategori. Di sini untuk memanggil thumbnail atau gambar yang ada pada objek kategori. Di sini untuk memanggil datanya. Kalau yang ini sama, nih untuk back end root pembeli. Isinya ini atribut pada objek pembeli. Ini untuk thumbnail yang ada pada objek pembeli. Ini untuk memanggil data pada data pembeli. Di sini letaknya. Sudah ke back end, kita ke front end. Di front end ini kita bisa mengambil satu produk. Ini untuk memanggil di webnya. Ambil satu produk, ambil banyak produk, ambil satu pembeli, ambil banyak pembeli, ambil satu kategori, ambil banyak kategori, dan ini baca data untuk profil atau penjualnya, data penjual. Di sini fungsi beranda, daftar, ambil banyak kategori. Jadi dia di beranda ini kita akan menampilkan data kategorinya. Di sini penjual hanya untuk membaca data. Untuk produk, dia ambil satu produk, bisa juga ambil banyak produk. Ini daftar produk, kategori, ambil satu produk, kategori, ambil banyak kategori, maaf ini ambil satu kategori. Ini daftar kategori, ini ambil banyak kategori, daftar kategori, sedangkan kita mengambil banyak kategori, terletaknya di front end banyak kategori dan HTML. Pembeli ini tampilkan pembeli mengambil satu, ini ambil satu pembeli, dan ini daftar pembeli ini ambil banyak pembeli, dan di sini daftar pembeli ambil banyak pembeli. Di sini tampilkan untuk fungsi tampilkan banyak pembeli, daftar pembeli sama dengan ambil banyak pembeli. Ini fungsinya. Sesudah ini kita bisa menuliskan di elements ini. Ini yang carousel ini gunanya untuk slideshow yang ada di beranda. Di sini kan ada nih untuk filenya slide 1, slide 2, slide 3 dengan ukurannya, dan dia diletakkan di slide yang beberapa. Dia dinamakan previous dan next. Ini untuk previous dan nextnya. Untuk footer dan HTML ini, dia tuh ada di bawah webnya. Ini saya buatkan tentang about butik atau toko bajunya. Ini tentang pengertian butiknya. Di sini untuk memanggil data front end beranda, penjual, tampilkan banyak kategori, tampilkan banyak produk, tampilkan banyak pembeli, dan di sini namanya home seller, kategori produk customer, ini namanya akan muncul di webnya. Di sini ada data dari tokonya, kelas, alamatnya, nomor HP, dan emailnya. Ini untuk apa ya? Ini tulisannya nih datanya dilindungi. Untuk navbar, ini di bagian atas. Di sini ada mereknya, ada logo. Di sini juga ada apa ini icon home, seller, kategori. Ini letaknya di atas. Produk, customer, admin. Di sini juga nih untuk memanggilnya tuh ada di front end beranda, front end penjual, front end tampilkan banyak kategori, front end tampilkan banyak produk, front end tampilkan banyak pembeli, dan back end dashboard. Untuk sidebar, kita gantikan saja ini back end dashboard sesuai dengan tadi. Ini untuk di data di admin. Kategori buat produk, buat pembeli. Sudah itu kita ke template. Mau kita statistik. Di sini ada dimulai dari ini untuk CSS-nya, untuk tampilan warnanya, warna background, warna tulisan, warna ukuran, margin, padding. Di style CSS, di sini logo produknya. Di sini slideshow untuk barisan pertama, barisan kedua, ini slide ketiga. Di statistik kategori ini isinya gambar produk yang akan kita pasang di situ, sama seperti produk ini pembeli, kategori itu. Di sini habis itu kita ke data. Di sini data penjual. Karena dia hanya satu penjual, saya menggunakan satu penjual, dia hanya satu saja, jadi dia
khusus untuk very butik, web untuk very butik. Di sini ada nama, kode, deskripsi, email, nomor HP, alamat, dan sesuai dengan atribut yang ada pada objek penjual. Ini namanya very butik dengan kode 012345, deskripsinya ini emailnya, nomor HP, alamatnya. Untuk data daftar produk JSON, .json, di sini daftar produknya dengan ID, nama, deskripsi, harga, thumbnail, kategori, size, color, stok. Ini sesuai dengan atribut yang ada pada objek produk. Untuk daftar pembeli, sama ID, nama, thumbnail, email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Ini sesuai dengan atribut yang ada di objek pembeli. Dan daftar kategori, yaitu ID, nama, thumbnail, deskripsi, sesuai yang ada pada objek kategori. Baik, kita langsung saja langsung ke webnya. Di sini cara mengambilnya kita ketik Python app.py, kita enter. Di sini ada linknya, kita klik CTRL dan klik. Dia otomatis akan terbuka di sini. Ini tampilan web untuk toko baju very butik. Di sini ada logonya untuk bagian bakbar, ini logo. Judulnya di sini ada pilihan itemnya, home, seller, kategori, produk, customer, admin. Ini slideshow pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan ini objek kategori yang berada di beranda. Dan di sini footer, ini tentang very butik shop. Ini linknya, ini media sosialnya, ini untuk menghubungi alamat, nomor HP, dan emailnya. Ini bagian home. Kita ke bagian seller. Di sini penjualnya, ini very butik dengan kode posnya, penjelasannya, emailnya, nomor HP, alamat. Yang ini bagian kategori, bagian pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak laki-laki, dan banyak lagi. Ini untuk bagian objek produknya. Ini saya sudah menambahkan banyak datanya. Ini bisa diklik, kita bisa mengetahui dengan detail baju kaos, bahan, harganya, kategorinya, ukuran, warna, dan jumlah produknya. Di sini untuk icon customers, ini isinya pelanggannya. Kita bisa melihat datanya, bisa melihat datanya, profilnya. Ini untuk icon admin. Di sini bisa halo, selamat datang di halaman admin. Pada halaman admin ini, di sini kan ada tampilan adminnya. Di sini ada halo, selamat datang di halaman admin. Ini bisa kita ganti. Contohnya kita ke codingan backend dashboard. Di sini nih, halo, selamat datang di halaman admin. Di sini kita yang menambahkan pilih butik. Di sini dia akan berganti otomatis. Baik, di sini ada tombol yang ada pada halaman admin, yaitu dashboard, kategori, produk, dan customers. Ini gunanya untuk menambahkan data pada web ini. Di sini kita coba dari untuk yang menambahkan data kategori. Di sini isi kelas wanita. Kita pilih di folder kategori ini. Kita simpan. Datanya akan langsung masuk pada halaman kategori. Ini kita bisa klik dan dia ada detail isi tasnya, kategori tasnya. Selanjutnya kita ke halaman admin, kita akan mengisi atau menambahkan data di bagian produk. Di sini kita tulis nama produknya. Kita pilih filenya ada di mana letak filenya. Statistik, bagian produk. Di sini kita pilih ini lalu kategorinya seperti ini, size-nya, all size, color-nya kita buat semua warna. Stoknya ada 130, kita simpan. Datanya akan langsung masuk ke bagian halaman produk di sini. Kita lihat sepatu, harganya, aksesoris, kategorinya, ukurannya, warnanya, dan juga jumlahnya. Selanjutnya kita ke halaman admin. Untuk yang terakhir kita akan mencoba menambahkan data pada bagian customer ataupun pembeli. Di sini kita isi nama customernya. Kita pilih filenya di mana. Di sini nama letaknya kita tadi di bagian web UAS, di bagian statistik, pembeli, dan cara memilih. Untuk email kita isi nomor handphone, jenis kelamin, tanggal lahir, bulannya,
dan alamatnya. Kita simpan, klik simpan, datanya otomatis akan langsung masuk pada bagian menu customer di sini. Datanya akan langsung terisi, kita klik terisi detail dari datanya. Sekian penjelasan saya tentang web yang sudah saya kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like